Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asal Vlog. Channel membahas tentang motovlogger, ojek online, tutorial, perjalanan, dan lain sebagainya nih guys. Oke teman-teman semua, apa kabarnya kali ini? Semoga sehat semua dan puasanya selalu dilancarkan yang menjalankan puasa ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini siang hari ini cukup terik, udah jam 12 mau ya, kurang 20 menitan ini. Kali ini saya mau mereview tentang motor NMAX saya ini. Tadi sudah melakukan pembayaran pajak yang keempat kalinya. Jadi 4 tahun sudah bersama saya karena motor ini adalah motor tahun 2021 ya guys. Nah, kali ini saya akan mereview dari 4 tahun ini apa saja kendala yang sudah dialami saya. Apakah masih worth it, apakah harus dijual gitu ya guys. Kita langsung saja review kali ini. Oke, yang pertama adalah tentang motor NMAX. Ini adalah motor all new NMAX yang bukan old ya guys, yaitu yang tahun 2020. Yang 2020 cuman saya belinya yang tahun 2021 dengan harga dulunya itu 32 jutaan. Ini saya membeli versi yang tengah, jadi yang sudah menggunakan keyless tetapi belum fitur ABS-nya belum ada ya, itu yang tengah. Nah, kali ini untuk selama saya perjalanan kali ini sudah touring itu sebanyak 47.679 km per liter ya guys. Ini udah perjalanan saya yang lalu selama 4 tahun. Untuk rata-rata BBM yang saya gunakan adalah Pertalite dan juga Pertamax 92 yang katanya dioplos itu. Nah, itu saya sering menggunakan itu dua-duanya. Jadi karena rumor yang beredar sering terjadinya oli merah gitu, nah jadinya saya menggunakan dua-duanya itu dioplos gitu ya guys. Tapi ngisinya itu gantian, kadang Pertalite full, nanti Pertamax full gitu, gantian sih. Nah, selama 4 tahun ini alhamdulillah motor ini masih aman, tidak ada kendala di bagian mesin. Terus lagi untuk yang lainnya, servis selama 4 tahun ini berapa ya guys? Kayaknya udah sampai 13 atau 15 kali saya melakukan servis. Ini termasuk terlalu lambat atau cepat ya, karena saya rutinan kalau melakukan servis pada motor NMAX saya ini adalah rata-rata di kilometer 2000. Jadi kan setiap saya servis di reset ya guys. Nah, olinya itu, nah ini indikator kalau misalkan udah mencapai 2000, kadang sih lebih ya, 2500 itu saya ganti olinya. Dan oli yang saya pakai standar saja, bawaan dari pabrik NMAX kayak gitu, nggak neko-neko ya. Kalau misalkan kita rutin saja, nggak terlalu lama servis, itu insya Allah motor kita tuh aman ya. Contohnya saya ini. Untuk keiritannya saya sendiri, ini di rata-rata 44,4 km per liter ya guys. Jadi ini rata-rata saya, karena memang saya di area pedesaan dan pekerjaan saya itu kadang nanjak turun naik turun ya. Kalau misalkan teman-teman itu di area kota dan jalannya lurus seperti ini, itu pasti menginjak bisa 49 km per liter seperti halnya motor PCX atau Vario sendiri guys. Nah, di sini untuk kenyamanan selama ini alhamdulillah saya nyaman sekali. Motor ini tidak akan saya jual kalau misalkan tidak parah-parah banget ya gitu ya. Ini udah kenyamanan saya. Kenapa nyaman? Karena salah satunya adalah injakan kaki yang saya suka ini. Ini yang menjadi penumpang ketika saya jalan itu nggak terlalu capek guys. Kalau motor-motor yang belum ada ininya itu kadang bebannya itu banyakan di bagian lengan. Jadi nanti lengannya capek menjalar ke badan itu. Nah, itu yang saya suka di sini NMAX ini. Nah, terus lagi tentang bagasi motor ini yang cukup luas, jadi helm kesayangan saya ini bisa saya simpan di jok, dan juga bisa membawa barang-barang yang perlu ya gitu, yang banyak itu juga bisa. Pernah saya touring itu ke luar jauh itu membawa baju cukup dimasukkan ke box yang ada di jok saya. Terus untuk body-bodinya ya wajar lah ya, rata-rata agak udah lecet, cuman alhamdulillah nggak terlalu parah. Semoga aman semuanya terus sih gitu untuk bodinya. Ini motor warna hitam, dulunya hitam Dove guys, cuman nggak tahu sekarang namanya apa ini. Cuman ya masih agak-agak sama lah ya guys, karena
saya memang jujur nggak terlalu perawatan untuk motor saya sih. Jarang banget saya perawatan kecuali di mesin-mesinnya. Mungkin kayak dipoles, biar kinclong itu enggak, guys. Saya kemarin juga 4 tahun ini baru saya cuci motor di cucian motor baru 2 kali. Yang lainnya di rumah, tapi ya jarang banget. Kotor banget baru dicuci ya. Kalau belum kotor banget, biarin aja gitu. Ya, itulah kelebihan saya. Nah, ini motor ini nyaman banget menurut saya. Keiritan ya ya standar ya guys, karena motor ini termasuk motor gambot yang cc-nya 155. Yang lainnya belum saya modif, masih seperti ini, spion juga standar dan lain sebagainya, belum saya oprek. Bannya udah ganti, yang belakang 2 kali, yang depan 1 kali. Kalau nggak 2 kali 3 kali yang belakang guys, ya agak cukup boros. Kalau yang remnya juga udah ganti seluruhnya, itu saya lupa. Untuk gasnya enak, ini masih enak banget menurut saya ya, kalau menurut saya sih. Tapi lebih enak pasti kalau diganti yang gas spontan itu, yang pastinya lebih empuk dan lebih tarikannya lebih enak, responsif. Nah, yang lainnya apa lagi guys? Oh ya, shock ya guys. Untuk shock sendiri ini perlu diganti karena udah bocor. Aduh, khawatir kali ini guys. Dua-duanya udah bocor guys, yang belakang, tapi yang depan alhamdulillah masih aman. Yang belakang udah bocor tapi masih dipakai saya. Ini rencananya saya mau servis sih, apakah bisa atau tidak. Kalau tidak bisa ya sudah, saya ganti lagi ya guys. Ini kalau posisi kayak gini emang empuk ya guys, tapi ya rawan karena apa namanya, udah bocor ya gitu. Terus lagi yang lainnya nggak ada kendala sih. Kalau motor itu bannya standar, depan standar, belakang juga standar, nggak saya tambahin, nggak saya besarin, nggak saya kecilin juga. Itu saja sih pada kesempatan kali ini teman-teman semua. Selama 4 tahun perjalanan saya, nanti saya akan review-review yang lainnya. Nggak ada yang kendala yang signifikan tuh, nggak ada ya guys, alhamdulillah. Yang penting teman-teman itu setiap servis itu di 2000 km rekomen saya ganti oli. Setiap 10.000 itu ganti oli gardan, insya Allah aman semuanya. Dan jangan sampai bensinnya itu telat guys, karena kadang ada orang yang lah belum habis sampai macet benar-benar itu baru diisi. Itu sangat mengkhawatirkan. Kalau sekali itu, sekali 2 kali aman. Kalau sering itu pompa injeksinya akan mengalami kerusakan nanti yang menjadikan tidak halus lagi motornya guys. Oke teman-teman, itu saja pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua tentang info-info yang saya pakai motor ini. Sangat nyaman, masih nyaman, tidak akan saya jual, tidak berpikiran ke arah jangka panjang ya guys. Kalau masih enak, masih empuk buat dipakai, ngapain dijual? Karena ini emang motor kesukaan saya, karena salah satunya udah matic, kakinya selonjoran enak ya, nggak capek, bagasi yang besar, itu yang membuat saya suka. Nah, itu pada kesempatan kali ini semoga kata-kata yang saya lontarkan tidak ada yang menyinggung teman-teman semuanya. Oke, sekian dari channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.